Baik, saya akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan kita. Semoga Allah ikhlaskan niat kita, yaitu pasal ke-12, doa pergi atau berjalan ke masjid. Saya langsung bacakan dulu. Doanya yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawki nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi nura, wa azzim li nura, wa azzim li nura, waj'al li nura, waj'alni nura. Allahumma a'tini nura, waj'al fi asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi sya'ri nura, wa fi bashari nura. Teman-teman, sebelum saya baca terjemahan, memang doa ini agak panjang, diriwayatkan oleh Bukhari di nomor 6316 dan Muslim menyebutkan di nomor 763. Namun doa ini insya Allah kalau sudah biasa diamalkan, terutama bagi teman-teman yang rutin ke masjid, mungkin di awal Anda masih melihat tulisan, baik Anda foto misalnya lembaran kertas ini lalu Anda simpan di handphone, setiap ke masjid Anda baca, atau misalnya Anda punya buku ini lalu Anda bawa di kantong, Anda bisa baca. Lama-lama insya Allah Anda akan menghafalnya secara otomatis. Ya. Apalagi setelah Anda memahami nanti maknanya. Kita akan mulai coba terjemahkan teman-teman sekalian dan sekaligus coba kita masuk ke makna. Ya. Potongan pertama, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Kalau Anda mau mudah hafal, Anda tahu terjemahannya supaya mudah. Permintaan pertama, minta agar hati yang merupakan mahkota daripada tubuh kita ini diberikan cahaya. Wa fi lisani nura. Permintaan yang kedua adalah minta agar lisan kita diberikan cahaya. Nanti akan kita jelaskan makna cahaya di sini apa ya. Tapi jelas kita minta agar setelah hati bercahaya, lisan kita bercahaya. Sehingga yang ada terucapkan hanya kebaikan. Yang ketiga, wa fi sam'i nura. Dan pendengaranku juga cahaya. Wa fi basari nura. Dan di penglihatanku cahaya. Wa min fawki nura. Dan dari sisi atasku cahaya. Wa min tahti nura. Dan dari bawahku cahaya. Wa an yamini nura. Dan dari sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nura. Dan sebelah kiriku cahaya. Wa min amami nura. Dan dari depanku cahaya. Wa min khalfi nura. Dan dari belakangku cahaya. Waj'al fi nafsi nura. Dan jadikanlah pada diriku cahaya. Wa azzim li nura. Ya Allah, berikanlah cahaya itu atau agungkanlah cahaya itu padaku. Wa azzim li nura. Dan perbanyaklah cahaya itu untukku. Waj'al li nura. Jadikanlah cahaya untukku. Waj'alni nura. Dan jadikan aku sebagai cahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, karuniakanlah aku cahaya. Waj'al fi asabi nura. Dan jadikanlah cahaya pada urat sarafku. Wa fi lahmi nura. Dan di dagingku cahaya. Wa fi dami nura. Dan di dalam darahku cahaya. Wa fi sya'ri nura. Dan di rambutku cahaya. Wa fi bashari nura. Dan di kulitku, ya, wajahku cahaya. Nah, ini doa yang luar biasa. Nanti akan kita masuk ke makna ya. Sekarang ini terjemahan umumnya. Kemudian di riwayat yang lain, saya langsung bacakan. Masih di pasal yang sama, pasal 12. Riwayat yang lain menjelaskan, riwayat Tirmidzi nomor 3419. Allahumma ja'al li nura fi qabri. Allahumma ja'al li nuran fi qabri.
wa nuran fi idhami. Ya Allah, jadikanlah cahaya untukku dalam kuburku dan cahaya dalam tulangku. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad nomor 695, wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura, 3 kali. Dan tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku. Kemudian dalam riwayat yang terakhir, yaitu riwayat yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukharinya, dan beliau menisbatkannya kepada Ibnu Abi Asim dalam kitab Ad-Du'a. Bisa dilihat dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari jilid 11 halaman 118. Wahabli nura, wahabli nuran ala nur. Dan karuniakanlah bagiku cahaya di atas cahaya. Ini semua gabungan dari beberapa riwayat doa tentang doa menuju ke masjid. Sebelum panjang lebar kita jelaskan teman-teman sekalian, saya akan coba bacakan dulu pernyataan Imam Nawawi rahimahullah tentang makna permintaan Nabi SAW di sini, cahaya itu. Ya. Disebutkan bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan cahaya adalah beliau mengatakan Rasulullah SAW meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua anggota badannya dan dari seluruh arah. Anggota badan tadi kan hati, lisan, pendengaran, kuping, penglihatan, gitu kan. Terus saja ya diminta kemudian dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, seluruh arah ini. Maksudnya adalah diminta ditunjuki kepada kebenaran, keterangan, dan cahaya kebenaran. Sehingga beliau meminta cahaya untuk badan, perbuatan, segala keadaan, dan arah yang 6, sehingga beliau tidak menyimpang sedikit pun dari kebenaran. Ini diambil daripada syarah Sahih Muslim di jilid 5 halaman 45. Teman-teman sekalian, ini yang dimaknakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dilihat dalam surah An-Nur nomor 24 ayat 35. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha'u wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis Allah katakan. Memang menceritakan tentang cahaya Allah, surah An-Nur. Allah membimbing kepada cahayanya, N-nya besar katakan Allah, siapa yang dia kehendaki. Jadi petunjuknya, ya, hidayah yang Allah berikan. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini teman-teman sekalian adalah makna umum daripada tadi cahaya itu. Ya. Baik, kita akan coba bedah lebih dalam doa ini satu persatu. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam diriku atau hatiku cahaya. Ini teman-teman sekalian, maknanya luar biasa. Kita hubungkan dengan hadis lain, di mana baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kalau seseorang mukmin berbuat satu kebaikan, amal soleh apapun yang dikerjakan wajib atau sunnah, maka Allah akan titikkan dalam hatinya setitik cahaya. Ya. Kalau dia berbuat lagi, maka akan bertambah cahaya itu. Dan kalau dia berbuat dosa, maka Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Tentu kalau dia berbuat dosa akan bertambah. Dan tergantung dia sekarang menjaga yang mana. Kalau dia biasa, ini hadis sudah selesai. Tapi penjelasannya kalau dia terbiasa mengerjakan amal soleh, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang Allah berikan. Sehingga hati itu tidak bisa dimasuki oleh sifat-sifat yang buruk, penyakit-penyakit hati.
hasad, ya, iri, dengki, dendam, semua ini ya, riya. Ini nggak ada lagi. Keraguan-raguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, ini semua tidak ada. Hatinya terang benderang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini Anda tidak fahami cahaya yang keluar seperti lampu. Karena kalau begitu bisa saja ditangkap dengan kamera atau alat, oh di hatinya orang beriman ini kalau dilihat bercahaya, keluar cahaya gitu. Apalagi tadi doa ini di lisan, di telinga, di mata, di kanan kiri semua bercahaya. Berarti orang kalau jalan kalau beriman bercahaya semua. Bukan cahaya yang itu yang dimaksudkan. Sudah kita jelaskan tadi Imam Nawawi adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya ini udah ndak ada celah untuk mau melakukan, terdorong, terbisikkan keburukan. Yang ada hanya ikhlas, yakin, tawakal. Makin kuat cahaya yang Allah berikan itu, ya, petunjuknya, maka makin bersih hati tersebut. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, sesungguhnya dalam satu tubuh ada gumpalan darah yang kalau dia baik maka akan baik semua, kalau buruk maka akan buruk semua. Yaitu adalah hati, dia mahkotanya. Jadi makanya yang diminta pertama adalah hati diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hati ini dapat petunjuk dari Allah, tidak ingin melakukan kecuali kebaikan, tidak ada di dalamnya kecuali kebaikan. Kemudian potongan kedua, fi lisani nura, dan lisanku juga cahaya. Artinya lisan ini tidak akan pernah terucapkan kata apapun darinya kecuali kebaikan, kecuali mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi celah lidahnya untuk menggunji, memfitnah, mencaci, enggak ada. Berat dia untuk mengucapkan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berikan cahaya di lisan seseorang, maka lisannya tidak akan mengucapkan kecuali kebaikan. Yang ada zikrullah, berdoa, amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan. Semua baik-baik, tutur kata yang santun, ya, digunakan untuk berbakti dan segala macam hal. Ya. Kita temukan orang-orang yang sudah sering membaca doa ini, Allah SWT akan jaga lisannya. Sehebat apapun orang mencaci maki dia, mengajak bertengkar, dia menjaga lisannya. Artinya dia pun kalau mengucapkan yang diperlukan, tapi tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Dan ini teman-teman, lisan memang sesuatu yang harus, anggota tubuh yang paling harus dijaga. Sampai pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya, apa yang paling anda khawatirkan? Maksudnya bisa merusak keislamanku. Nabi SAW keluarkan lidah beliau, kemudian mengatakan, hadza, ini. Pernah juga beliau mengatakan, manusia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Kalau buruk, kalau baik dia juga akan dapat pahala yang besar, karena zikrullah dengan lisan itu pahalanya besar, doa dengan lisan pahalanya besar, ya kan? Menyeru pada kebaikan, melawan dari kemungkaran, dakwah adalah baik. Nah, kalau orang ucapkan dengan baik, maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ucapkan buruk, maka akan berbahaya. Kata Nabi SAW, orang akan dilemparkan ke neraka, orang akan dihisap oleh Allah SWT dengan lisannya. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kami dihisap oleh Allah dengan apa yang lisan kami ucapkan? Kata Nabi SAW, hai Mu'adz, celaka kalau kau tidak faham. Bukankah manusia mayoritasnya dilempar dalam neraka justru kena lisannya? Lisan itu bahaya sekali. Kalau Allah SWT tidak berikan cahaya pada lisan kita, kita akan sibuk, ya, dengan hal-hal yang tidak baik. Caci maki orang, kasar kalau ngomong, fitnah, segala macam caci maki. Anda akan temukan orang-orang yang sudah Allah berikan cahaya pada lisannya, terkontrol. Yang ada ucapkan yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia hanya mengucapkan kalimat yang benar atau dia diam. Itu hanya bisa dengan ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada cahaya Allah Subhanahu wa taala berikan pada lisan, maka yang diucapkan hanya kebaikan. Dan ini yang kita minta. Kemudian yang ketiga, wa fi sam'i nura, dan pendengaranku juga cahaya. Sehingga orang yang telah Allah berikan cahaya pendengarannya tidak akan dengar kecuali kebaikan. Dan subhanallah, Allah punya cara untuk menyelamatkan dia dari cerita-cerita yang tidak benar. Allah buat dia tidak dengar. Pernah nggak terjadi teman-teman sekalian,
Anda berbicara atau ada orang berbicara, sudah dengar belum? Enggak, kita enggak dengar. Padahal itu sudah heboh beritanya gitu. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin supaya Anda tidak terlibat dalam gosip itu, Anda tidak terlibat dalam fitnah itu, Anda tidak terlibat dalam permasalahan-permasalahan itu. Yaitu kalau Allah sudah berikan cahaya, kuping kita ini merasa nyaman mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ceramah. Telinga kita rasanya ya rindu untuk mendengar tilawah-tilawah Al-Quran. Kalau kita dengar hati kita sejuk, kayak konek ini semua. Yang keempat, kita minta wa fi basari nura, dan mataku pun cahaya. Sehingga tadi ya, petunjuk maknanya tidak akan melihat kecuali kebaikan. Matanya hanya mau suka lihat yang baik. Yang bertafakkur dalam ciptaan Allah, melihat Al-Quran, melihat buku, ya belajar. Lihat yang baik-baik saja. Semua yang haram diturunkan pandangan matanya. Karena dia faham sebagai orang beriman, kalau Allah sudah berikan cahaya dia, ya, maka ada hadits Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang menurunkan pandangannya dari haram, maka Allah akan tanamkan kenikmatan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Bukan hanya di dunia, tapi sampai dia mati, dibangkitkan pun, dia masih rasakan kenikmatan itu. Kapan dia turunkan pandangannya dari yang haram. Kemudian kita minta yang kelima, tadi itu sekitar tubuh kita semua, sekarang, itu dalam tubuh kita, sekarang kita, sekitar kita. Wa min fawqi nura, dari atasku pun cahaya. Ya. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan celah sedikit pun bagi syaitan untuk masuk dalam diri kita. Kenapa ada penyebutan dari atas? Karena syaitan, iblis kan berjanji pada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda manusia dari sisi kanannya, dari kirinya, dari atasnya, dari depan, dari belakang. Itu semua syaitan. Kalau dia bisikin kita dari sini nggak mempan, dia akan pindah ke kanan, nggak mempan kiri, kiri nggak mempan depan, depan nggak mempan belakang. Atas dia berusaha supaya kita tergoda. Ya, mungkin di sini kita nggak lihat yang haram, tapi pas kita lihat sana kita lihat yang haram. Mungkin di sini kita nggak dengar yang haram, tapi pas di sana kita dengar yang haram. Begitu cara syaitan, dia akan menjerat manusia. Maka kita minta dari seluruh arah kita ini nggak ada celah buat syaitan masuk. Karena itu janji iblis, dia akan menyesatkan manusia dari semua arahnya. Makanya di sini disebutkan satu persatu. Wa min fawqi nura, dari atasku cahaya. Syaitan nggak ada kesempatan untuk masuk karena ditutup dengan petunjuk dari Allah SWT. Ya. Yang keenam, wa min tahti nura, dari bawahku cahaya. Yang ketujuh, wa an yamini nura, ya, dari kananku cahaya. Yang kedelapan, wa an shimali nura, dan dari kiriku cahaya. Yang kesembilan, wa min amami nura, dan dari depanku cahaya. Kemudian yang ke-10, wa min khalfi nur, dan dari belakangku cahaya. Ini semua di sekitar kita. Kemudian setelah itu kita minta lagi, ya, agar kembali ke dalam diri kita. Waj'al, ini yang permintaan yang ke-12 ya. Waj'al fi nafsi nura, dan jadikanlah pada diriku ini cahaya. Ya. Jadikanlah pada diriku cahaya. Bisa juga bermakna nafs adalah jiwa, ruh, ya. Diberikan cahaya. Karena kita kan ada badan, ada ruh, ya. Maka dua-duanya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 kita minta wa azzim li nura. Jadi alif sama ain ketemu. A'zim li nura. Kemudian yang kedua azzim li nura. Ain sama dha langsung, ya. Kalau yang pertama a'zim li nura artinya ciptakanlah cahaya itu untukku. Kemudian kalau azim li nura, perbesarlah cahaya untuk, atau perbanyaklah. Ini permintaan yang mulia sekali. Bagaimana kita minta agar tidak cukup dengan sekali. Teman-teman mungkin bisa memahami dengan contoh yang lain. Kenapa kita teman-teman setiap kali mau makan baca bismillah? Kenapa enggak sekali saja seumur hidup? Kenapa kita enggak sekali saja baca doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa mau tidur, doa mau makan, habis makan, pakai baju, buka baju, biologis? Kenapa semua dilakukan setiap kali mau memulainya? Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu membaca basmalah dalam satu gelas air. Itu baca bismillah, lepas. Dia taruh. Tahu bismillah perintah kan? Dilepaskan alhamdulillah. Diminum lagi bismillah, dilepas lagi alhamdulillah. Begitu. Begitu terus. Nah, ini semua sampai kadang-kadang dalam satu gelas bisa 10 sampai 11 kali belum mengucapkan bismillah alhamdulillah. Karena ingin mengejar keutamaannya. Kenapa harus terulang? Kenapa kita setiap sholat baca ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk ke jalan yang tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukanlah kita sudah seorang muslim, kita sudah sholat. Karena teman-teman sekalian, kita ini manusia butuh.
Setiap saat, karena syaitan selama kita hidup terus menggoda kita. Dia akan berhenti, tidak punya kesempatannya kalau kita sudah meninggal. Makanya ada orang yang Nabi SAW mengatakan, ada orang yang berbuat amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dia sama surga kecuali 1 jengkal. Lalu terlewatkan, ya, ada takdir, maka dia berbuat amal buruk, ya, kemudian dia masuk ke neraka. Misalnya dia sudah beriman nih selama 70 tahun. Hari pertama 71 tahun murtad dari Islam. Mati, masuk neraka. Dinukil kisah begitu ya. Ada seorang muadzin di negeri Syam, ya di Syria tepatnya. Dia muadzin, dalam zaman dulu belum ada speaker pengeras suara. Jadi orang naik ke menara teriak dengan suara keras. Kebetulan dia setiap azan, dia naik ke menara itu. Satu waktu ada tetangga baru tinggal dekat masjid, Nasrani. Punya anak perempuan, rupanya cantik menurut dia. Digambarkan begitu dalam cerita. Maka perempuan ini keluar dari teras, kemudian melihat ke arah dia. Dia pun tertarik melihatnya. Maka dia nggak jadi azan. Tiba-tiba hatinya terdorong untuk turun ngobrol sama perempuan tersebut. Dan tiba-tiba ngobrol, kalau saya suka kamu gini-gini. Perempuan itu dengan spontan mengatakan, kau orang muslim. Saya orang Nasrani, nggak bisa. Karena sukanya tergiur dengan kecantikan sampai dia mengatakan, kalau gitu saya akan pindah ke agamamu. Ringkas cerita, murtad dia dari Islam. Begitu diceritakan dalam kisahnya. Tapi tidak disebutkan nama orang ini ya. Semoga Allah selamatkan kita tidak mengikuti orang seperti ini. Jadi subhanallah dia murtad. Setelah itu baru habis selesai dia nikah sama perempuan itu dengan cara Nasrani. Atap kamar dia yang sama istrinya ini di rumah perempuan itu ada yang rusak. Maka dia naik untuk memperbaiki, dia terpleset, jatuh, mati. Mati dalam keadaan kafir setelah sekian tahun jadi muadzin di masjid. Kata Nabi SAW sebaliknya, ada orang yang berbuat amalan ahli neraka. Terus saja amal neraka yang dia lakukan sampai tidak ada jarak antara dia sama neraka kecuali 1 jengkal. Lalu kemudian dia berbuat amal ahli surga. Misalnya dia kafir sekian tahun, dia bermaksiat sekian tahun. Akhir hidupnya subhanallah dia tobat nasuha. Begitu kemudian dia meninggal. Maka kata Nabi SAW dia masuk surga. Itu disebutkan dalam hadis lain riwayat Bukhari. Yang ada orang bertaubat gitu kan. Dia telah membunuh 100 jiwa, kemudian dia bertaubat. Kemudian dia pergi ke satu kota atau negeri yang dia ingin bertaubat. Setelah itu dia meninggal di tengah jalan. Lalu Allah mengutus 2 malaikat. Yang satu malaikat rahmah yang mau membawa kalau dia meninggal dalam keadaan beriman. Kalau yang satu mau membawa dia malaikat penyiksa kalau dia meninggal dalam keadaan bermaksiat. Maka Allah pun mengutus malaikat ketiga menengahi mereka lalu menyuruh mengukur jarak mana yang paling dekat. Kalau dia dekat ke negeri yang dia akan bertobat berarti dia diambil oleh malaikat rahmah. Kalau lebih dekat kepada negeri yang maksiat maka dia akan dihukum oleh diambil oleh malaikat penyiksa. Dan subhanallah Allah dalam riwayat ini dikatakan ya memendekkan jarak negeri yang dia mau pergi 1 jengkal dan ini menjauhkan dia cuma jarak 1 jengkal maka akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmah. Setiap membunuh 100 jiwa maksiat sepanjang hidupnya tapi karena dia tobat nasuha di akhir hidupnya berbuat amal surga masuk surga. Begitu luar biasanya teman-teman sekalian. Makanya kita rutin minta. Ya. Ada seseorang masuk Islam di Khaybar. Di peperangan Khaybar pada saat Nabi SAW menyerang Khaybar. Benteng Yahudi. Seingat saya di tahun 6 Hijriah atau awal tahun 7 Hijriah. Kemudian ada Nabi SAW mengepung sekitar 43 hari benteng pertama. Dan berhasil menembusnya. Lalu Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Ada satu orang Arab Badui datang lalu masuk Islam. Setelah syahadat, Nabi SAW bilang kepada sahabat yang sedang membagi harta rampasan perang, coba kasih ke orang ini juga. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta ini. Saya masuk Islam karena saya dengar sahabat-sahabat anda nih, cerita mereka keluar dari Madinah, berharap dibunuh oleh musuh, masuk surga. Gitu. Saya pun berharap begitu. Saya berharap panah orang Yahudi terlepas, kena di sini, tembus di sini, ditunjuk titiknya. Maka Nabi SAW mengatakan Allah akan kasih kau kalau kau jujur. Maka terjadilah kecamuk perang setelah itu takbir. Lalu orang-orang yang dulu lempar anak panah dari benteng mereka. Yang pertama terbunuh orang yang baru masuk Islam tadi. Belum pernah sujud sekalipun. Baru syahadat. Tadinya kafir. Maka Nabi SAW waktu lihat jenazah yang mengatakan. Ahwa. Apa ini orang tadi yang taubat itu? Kata mereka iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah yang benar dengan janjinya. Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihatlah orang ini. Lihat orang ini. Jadi, buat amal ahli neraka, tapi akhirnya berbuat amal. Makanya kita teman-teman harus selalu baca, Ihdinas siratal mustaqim. Iman itu bertambah dengan
iman dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya di sini kita minta wa a'zim li nura. Wa a'zim li nura. Ya. Ciptakanlah cahaya itu untukku sehingga selalu ada, dan juga perbesarlah cahaya itu, perbanyak. Kemudian permintaan yang selanjutnya, ya, yang ke-14 barangkali kalau tidak salah tadi, waj'al li nura, dan jadikanlah cahaya untukku. Ya. Jadikanlah cahaya untukku. Jadi kita minta ini sama, minta semua agar terus cahaya itu tidak pernah berkurang, bahkan bertambah. Kemudian yang ke-15, waj'alni nura, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Jadi aku sendiri bisa menjadi penyebab orang dapat petunjuk. Dan ini subhanallah memang ciri orang beriman. Kapan orang-orang beriman ini dia menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan dia cahaya yang orang lain bisa dapat manfaat dari dia. Dia sibuk mendakwahi orang, dia sibuk memberikan contoh-contoh yang baik sehingga dia panen pahala dari orang-orang. Ya, itu yang kita minta. Kemudian permintaan yang selanjutnya, waj'al fi asabi nura. Di sini Allah waj'alni nura, jadikanlah aku cahaya. Allahumma a'tini nura, dan berikanlah aku cahaya. Ini permintaan tadi. Ya, saya subhanallah lupa urutannya, 16, 17 ya. Yang ke-18, waj'al fi asabi nura. Ya Allah, jadikanlah di urat sarafku cahaya. Sampai ke urat saraf. Pertanyaan, kok bisa urat nih? Hubungannya dengan urat. Mungkin kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi SAW, ada hadis ya. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Sehingga penuh dengan cahaya dari Allah SWT di urat-urat kita, dan syaitan tidak punya celah untuk itu. Luar biasa, tertutup semuanya dengan cahaya dari Allah SWT. Dan ini semuanya tentu supaya syaitan tidak bisa masuk. Ya, itu urat, karena syaitan mengalir di situ. Kemudian selanjutnya, wa fi lahmi nura. Ya. Jadi tadi hati 1, lisan 2, pendengaran 3, penglihatan 4, atas 5, bawah 6, kanan 7, ya, kiri 8, depan 9, belakang 10, dalam diri jiwa 11, 12, agungkanlah cahaya itu, perbesar cahaya itu untuk aku. Kemudian yang ke-13, ya, perbesarlah cahaya itu, atau agungkanlah cahaya itu untukku. 14, jadikanlah aku cahaya, atau jadikan untukku cahaya. Kemudian yang ke-15, jadikan aku sendiri cahaya, petunjuk bagi orang. Ya. Dan selanjutnya, ya Allah, berikanlah aku cahaya. Ya. Ini mungkin yang ke-16 tadi ya. Kemudian jadikan yang ke-17, jadikanlah di urat sarafku cahaya. Yang ke-18, dan di dagingku cahaya. Ya, mudah-mudahan bisa bermakna ini adalah supaya dagingku selamat dari harta-harta haram. Karena dengan adanya petunjuk Allah SWT di dalam daging kita, mirip dengan hati tadi dan segala macam, insya Allah kita akan selamat dari daging-daging yang haram. Karena kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin an-naru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari pendapatan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Kemudian wa fi dami nura, dan di darahku juga cahaya. Karena kan kita kalau konsumsi sesuatu kan bisa juga menambah darah ya. Sehingga ini semua adalah cahaya. Semuanya dipenuhi dengan cahaya dari Allah SWT. Kemudian wa fi sya'ri nura, dan di rambutku cahaya. Setiap rambut pun kita minta agar ada cahaya Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi kita tidak akan pernah menggunakan rambut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala jadikan rambut ini di atas ketaatan. Kalaupun kita mencukurnya, misalnya kita cukurkan dengan masalah umroh atau haji yang lebih besar pahalanya. Kemudian wa fi basyari nura, dan juga di kulitku cahaya. Ya, ini kita minta luar biasa, seluruh kulit kita bercahaya. Sehingga tidak ada lagi yang tersentuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tersentuh dengan yang haram. Kulit kita semuanya diliputi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah menjaga agar jangan sampai dia tersentuh dengan yang haram. Misal, contoh Anda terbiasa tidak mau tersentuh oleh lawan jenis. Ya. Misal dengan mengamalkan hadis Nabi SAW,
la yutu'ananna ahadukum bimikhatin min hadid khairul lahu min an tamassu yadu khairul lahu min an yamassu yadu imra'atin la tahillu lah. Seseorang yang telah kalian disusuk dengan besi yang tajam lebih baik, lebih ringan bagian daripada dia disentuh oleh tangan perempuan yang tidak halal buat dia. Bukan mahramnya dan bukan misalnya istrinya. Dia sentuh-sentuhan segala macam. Ini kan tidak boleh. Hukumannya lebih berat daripada ditusuk dengan besi. Nabi SAW larang. Makanya Nabi SAW mengatakan, inilah usafihun nisa. Aku tidak menyalami para wanita. Jadi sebenarnya kita sedang minta itu. Agar kita betul-betul kulit ini hanya tersentuh pada yang halal. Ya. Kemudian di riwayat yang lain adalah kita minta, Allah maj'alli nuran fi qabri. Ya Allah, jadikanlah cahaya di kuburanku. Ini juga sejalan dengan makna sabda Nabi SAW. Sesungguhnya pada kuburan itu ya, bisa dipenuhi cahaya yang terang benderang karena iman, atau dipenuhi dengan kegelapan, ya, gulita karena memang pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kita minta akan diberikan cahaya. Ya. Kemudian juga wanuran fi idhami, dan juga tulang, dan juga cahaya di tulang-tulangku. Jadi tadi riwayat pertama belum disebutkan tulang, ya, baru daging, kemudian hati, kemudian kulit, ya, urat saraf. Nah di sini ada tambahan riwayat Tirmidzi, dan juga di tulang-tulangku. Sehingga tulang-tulang pun tidak ada kecuali kebaikan. Ya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Kalau ya, dan tiap hari dia dianjurkan sedekah sejumlah sendi itu, dan 2 rakaat sholat duha ya, menutupi itu. Kan gitu. Nah itu gambarnya teman-teman jelaskan. Bagaimana sebenarnya tulang-tulang kita ini pun ya, kita berharap agar Allah SWT berikan cahaya darinya. Sehingga betul-betul selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Kemudian riwayat yang lain, tadi yang kita sebutkan riwayat Bukhari dalam adab mufradnya, wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura, tambahkan cahaya untukku, tambahkan cahaya untukku, tambahkan cahaya untukku, gitu. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misal teman-teman udah sehat, tetap lebih baik teman-teman minta agar kesehatan itu dipertahankan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta terus diberikan yang terbaik di dunia, yang terbaik di akhirat, gitu kan. Itu lebih baik kita minta ya, agar diselamatkan jasad kita daripada kita minta pada saat sakit disembuhkan. Walaupun boleh, bukan tidak boleh. Memang kita harus. Nabi Ibrahim AS mengatakan, wa idza maritu fa yushfin. Kalau aku sakit, maka dia menyembuhkanku. Iya, tapi tetap lebih baik posisinya kita minta dipertahankan nikmat daripada kalau sudah nikmat sudah diangkat baru kita minta dikembalikan. Makanya salah satu doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai nikmatmu hilang dariku. Wa tahawuli afiyatik, dan beralih ya kesehatan kepada keselamatan, kepada penyakit, wa tahawuli afat wa fujaati nikmatik, dan tiba-tibanya hukumanmu, wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkaanmu. Itu di antara doa Nabi SAW. Maka di sini kita minta, sudah minta cahaya semuanya, tadi kita masih minta ya Allah tambahkan, ya Allah tambahkan, ya Allah tambahkan. Dan 3 kali di sini teman-teman, karena memang sebagian ulama menganjurkan agar kalau ada doa atau zikir kita ulangi 3 kali. Ya, permintaan kepada Allah SWT kita minta 3 kali. Kemudian yang terakhir, wahabli nuran ala nur. Ini kesempurnaan riwayatnya, dan karuniakanlah bagiku cahaya di atas cahaya. Artinya, setelah aku mendapatkan pun ya Allah, kalau seandainya masih ada ya peluang untuk mendapatkan tambahan cahaya dengan amalan-amalan tertentu, engkau memanduku ke situ. Sehingga aku bisa mendapatkan cahaya tambahan.